Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Iswanto. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya alam yang berjudul analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang lengkap dan benar mengenai jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah agar dari hasil analisis tersebut dapat disusun uraian jabatan yang lengkap dan akurat, termasuk juga spesifikasi jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang jabatan itu. Biasanya analisis jabatan dilakukan sebagai langkah pertama dalam proses evaluasi jabatan. Analisis jabatan menyangkut fakta, yaitu informasi tentang apa yang dikerjakan dalam jabatan itu, bukan tentang si pemegang jabatan. Analisis jabatan juga tidak menganalisis tentang hasil karya pejabatnya. Karena itu, analisis jabatan harus dibedakan dari analisis karyawan yang menganalisis sifat-sifat karyawannya. Bidang-bidang yang harus dianalisis dalam analisis jabatan mencakup satu, kegiatan, yaitu semua tugas yang dilakukan pemegang jabatan yang berkaitan dengan jabatan itu, termasuk tugas umum dan khusus. Tingkat kepentingan, tingkat kesulitan, serta besar tanggung jawab. 2. Lingkungan pekerjaan, mencakup lokasi dan kondisi tempat kerja. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya, yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya, untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Selain hal tersebut, analisis jabatan atau yang dikenal juga dengan job analysis ini merupakan sebuah eksplorasi yang sistematis sebuah jabatan dengan melakukan studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. A. Analisis jabatan juga merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan baik. B. Deskripsi jabatan job description menjelaskan tentang suatu jabatan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagainya. Syarat-syarat tersebut antara lain 1. Syarat pendidikan, 2. Syarat kesehatan, 3. Syarat fisik, dan 4. Syarat lain seperti status pernikahan, jumlah anggota keluarga, kepribadian tertentu, dan sebagainya. Tujuan analisis jabatan. Untuk tujuan dari job analisis itu sendiri ada berbagai macam. Tujuan ini yang menjadikan sebuah perusahaan mengharuskan untuk melakukan analisis akan jabatan tersebut. Berikut beberapa tujuan dari job analisis diantaranya. Faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan dengan secara efektif. 2. Sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. 3. Mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seseorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan tersebut tercapai. 4. Analisis adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besar paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. 5. Sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analisis ini, bisa digunakan untuk menilai akan membutuhkan dan juga pengembangan seorang karyawan. 6. Untuk meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan kita menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Manfaat menerapkan analisis jabatan. 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seseorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analisis tersebut.
2. Penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. 3. Sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini, akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. 4. Penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai sarana pembenahan. Dan ada pun manfaat lainnya, yaitu 1. Landasan untuk melaksanakan promosi. 2. Landasan untuk melaksanakan mutasi. 3. Landasan untuk melaksanakan training atau pelatihan. 4. Landasan untuk melaksanakan kompensasi. 5. Landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja. 6. Landasan untuk memenuhi kebutuhan peralatan. Sedangkan fungsi dari analisis jabatan adalah menentukan basis regional bagi struktur kompensasi, mengevaluasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu, menghapuskan persyaratan kerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi dalam pengadaan SDM, merencanakan sebuah kebutuhan SDM di waktu yang akan datang, memadukan lamaran dan lowongan kerja yang ada, memfokuskan dan menentukan kebutuhan latihan bagi para karyawan, mengembangkan rencana-rencana pengembangan pegawai yang potensial, menetapkan standar prestasi kerja yang realistik, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya, membantu revisi untuk struktur organisasi, memperkenalkan karyawan baru dengan kerjaan mereka, memperbaiki alur kerja. Menurut para ahli tentang analisis jabatan, menurut French 1986, analisis jabatan adalah penyelidikan yang sistematis tentang isi pekerjaan, lingkungan fisik yang melingkupi pekerjaan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab jabatan atau pekerjaan. 2. Analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Dari Disler 2014. Analisis jabatan adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mendetail suatu jabatan. Nora Holbrook Jr. Ketiga, Gilbert and T.M. Wright 2009. Analisis jabatan adalah prosedur pengumpulan data yang sistematis tentang suatu jabatan dalam sebuah organisasi khusus mengenai tugas tanggung jawab dari jabatan tersebut. Louis R. Gomez and Meja Bell Candy dan Candy Robert L. Sasaran analisis jabatan. 1. Menentukan nilai pekerjaan yang memungkinkan untuk memelihara hak pembayaran internal dan eksternal. 2. Memastikan perusahaan tidak melanggar ketetapan upah dan imbah untuk pekerjaan yang sama. 3. Membantu supervisor dan pekerjaan dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing pekerja. 4. Menyediakan justifikasi untuk eksistensi pekerjaan dan manakala organisasi dalam kondisi fit hingga kondisi istirahat. Jenis analisis jabatan. 1. Tradisional. Informasi yang dikumpulkan hanya mencakup tanggung jawab dan kewajiban dan kualifikasi minimal untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan tertentu. Tidak dapat digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan karena tidak dapat rincian standar kerja yang diharapkan. 2. Berorientasi hasil, mencakup harapan organisasi tersebut karyawan. Mencakup keterkaitan antara tugas, standar kerja, kecakapan, dan kualifikasi minimal. Contoh pertanyaan yang ditunjukkan: tugas, perilaku, kewajiban, dan tanggung jawab yang penting bagi perusahaan. Kondisi pekerjaan, bagaimana sifat dasar pekerjaan, syarat yang diperlakukan agar pekerjaan terlaksana, petunjuk apa yang tersedia untuk membantu pekerjaan melakukan tugasnya. Standar kinerja apa yang diharapkan baik berdasarkan standar kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dan ditetapkan perusahaan.
Kecakapan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tiap tugas dan standar minimal. Kualifikasi, standar pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan suatu pekerjaan. Aspek-aspek analisis jabatan. Analisis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi, menetapkan wilayah pekerjaan, job description, spesifikasi pekerjaan, job specification, dan evaluasi pekerjaan, job evaluation. Adapun penjelasan atas ketiga aspek tersebut, jabatan tersebut adalah bagi berikut: uraian pekerjaan, job description; B, spesifikasi pekerjaan, job specification. Kesimpulan, penempatan seorang untuk jabatan tertentu memerlukan analisis yang mendalam. Jika Anda salah menempatkan seseorang, tidak dapat kompatibilitasnya pada dipastikan bahwa usaha Anda tidak akan berjalan optimal. Misalnya adalah ketika Anda mencari akuntan atau admin keuangan, ada hal yang penting yang harus Anda perlihatkan agar semua sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jika Anda membutuhkan proses pembukaan namun belum menemukan akuntan atau admin keuangan yang cocok untuk usaha, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi online seperti Accurate Online atau memiliki fitur terlengkap dan bisa digunakan siapa saja, yang termasuk bagi Anda yang tidak mengetahui ilmu akuntansi secara mendalam. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang bisa Anda gunakan kapan saja dan di mana saja, kapanpun Anda mau. Telah dikembangkan sejak 20 tahun lalu dan digunakan oleh lebih dari 300.000 pengguna dari berbagai jenis bisnis, mulai dari UMKM sampai perusahaan manufaktur besar. Sekian dari presentasi saya. Bila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.